sedang menghadapi bagaimana realitas kita, kehidupan kita yang sedang kita pertahankan iman percaya kita, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dalam iman percaya kita. Apa sih bentuknya di dalam iman? Seperti dijelaskan di dalam Ibrani 10 ayat 35-39. Iman itu adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi, terlihat dengan firman Tuhan, dan kemudian tetap percaya sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Jadi kita ini, iman itu adalah seperti ini, sesuatu yang gak kita lihat, sesuatu yang gak kita rasakan, sesuatu yang gak bisa kita bayangkan akan terjadi, tapi itu yang kita imani karena kita punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita akan yakin dan percaya suatu saat apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan itu pasti akan terjadi. Jadi kalau kita pernah, iman sebesar biji sekali bisa memindahkan gunung. Itu terjadi. Petrus ketika Tuhan ajak dia berjalan di atas air itu karena dia punya iman. Semata-mata nggak mungkin kalau kita berjalan ini, Tuhan Yesus sudah berjalan di atas samudra, tiba-tiba dia ngajak Petrus ini, kau percaya kan? Gak mungkin. Kalau Petrus tidak percaya, dia tidak akan mengikuti berjalan di atas air. Nah, jadi iman itu adalah sikap kita ketika kita mau percaya akan hal-hal yang belum kita lihat, belum kita rasakan, tapi kita mau percaya bahwa itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kemudian hakikat iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah sikap hati, keputusan, dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia. Jadi pilihan iman itu adalah pilihan hati kita ya, sikap hati kita. Walaupun itu bertentangan dengan kenyataan misalnya seperti ini, seperti contohnya, seperti Sarah ketika dia dinyatakan mau hamil, dia ketawa, tapi karena iman dia mau percaya, aku yakin Tuhan, aku bisa hamil, aku punya anak. Walaupun pada perjalanan imannya dia dilanda kebimbangan, dia tertawa, bahkan dia menyuruh suaminya untuk mendekati Hagar karena dia ragu-ragu apakah dia memang bisa hamil. Walaupun di dalam hati kecilnya dia tahu dia bisa hamil, tapi dalam perjalanan imannya dia itu harus melakukan dan begitu banyak hal ya. Akhirnya itu bukan melemahkan imannya ya, dia menguatkan imannya, tapi dia mungkin melakukan hal-hal itu supaya dia dalam perjalanan imannya itu dia bisa meyakinkan dirinya bahwa apa yang diimaninya itu bisa terjadi. Elizabeth ketika dia menantikan Yohanes, ya dia seperti orang gila, mulutnya orang kami, tapi dia bertekun untuk menantikan jawaban Tuhan agar dia dikaruniai anak. Jadi ada banyak contoh-contoh orang yang punya tindakan untuk mengaplikasikan imannya, iman percayanya. Kalau apa yang dia imani, dia yakini, dia mimpikan, dia minta di dalam Tuhan, itu pasti terjadi. Dan iman itu perlu pertumbuhan ya teman-teman. Dia perlu dia ibarat bunga. Dia mulai dari akar, kemudian tumbuh batang, kemudian ada dahan-dahan, terus kemudian baru tumbuh calon-calon bunga, kemudian jadi bunga, dan jadi dialah bunga yang indah. Iman itu dari pendengaran akan firman Tuhan.
Berarti pertumbuhan iman harus dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya benih, supaya kita punya bibit, supaya kita punya akar, supaya kita punya pohon, dan supaya kita akan menghasilkan bunga buah yang harum. Iman bertumbuh dalam kesukaran. Nah, jadi iman itu tidak tumbuh, dia tidak bertumbuh, tidak berkembang kalau biasa-biasa aja peristiwa dalam hidup kita. Tapi ada kesukaran-kesukaran yang menyertai hidup kita sehingga iman kita akan semakin bertumbuh. Iman dibangun saat berdoa dalam bahasa roh. Ya, makanya teman-teman, setelah kita mendapatkan baptisan air, kita juga harus mendapatkan baptisan roh. Salah satu supaya iman kita semakin bertumbuh. Nah, bahasa roh adalah bahasa kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus. Lewat bahasa roh, walaupun itu tidak bisa dimengerti oleh manusia, tapi roh itu bisa mengerti apa yang kita katakan. Iman, tindakan iman dan dampaknya. Pasti kalau dari tindakan iman itu pasti ada dampaknya ya. Yang pertama, Habel. Habel, Kain dan Habel. Kalau Kain mempersembahkan dengan tidak tulus, sehingga persembahannya tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi Habel, kenapa dia dikenal di hadapan Allah? Karena dia mempersembahkan dengan tulus. Kemudian Nuh, Bahtera Nuh. Kalau kita ingat ya, flashback Nuh itu bagaimana nggak masuk akalnya ketika dia disuruh membuat bahtera oleh Tuhan Yesus. Padahal nggak masuk akal ya, nggak mungkin membuat bahtera untuk menampung segala jenis hewan. Kalau kita bayangkan, semut bisa naik ke dalam bahtera. Jadi hewan-hewan yang ada sekarang itu karena ada di dalam bahtera Nuh, makanya diselamatkan. Karena sebelum waktu air bah yang diizinkan pada zaman Nuh itu adalah kiamat pertama. Makanya yang ada sekarang itu adalah semua yang masuk ke dalam bahtera. Kemudian karena dia sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, mentaati panggilan Tuhan, akhirnya Abraham dinyatakan sebagai bapak orang percaya hingga saat ini. Lulus dari ujian, akhirnya Abraham disebut sahabatnya Allah. Sampai sekarang kalau dalam doa selalu ada dikatakan untuk bapak Abraham dan jauh, karena iman mereka yang sungguh-sungguh menubuatkan berkat dalam kemustahilan terjadi dengan imannya. Yusuf kalau dia tidak dianiaya oleh saudaranya, tidak dijual kepada saudara Mesir, maka dia tidak akan menjadi penyelamat bangsanya. Karena ada tindakan dari iman yang mereka miliki. Ya, walaupun sakit, menderita, tapi iman harus disertai dengan tindakan. Kemudian Musa itu sakit ya, dibuang oleh orang tuanya, disembunyikan, kemudian di tepi sungai Nil, kemudian dibesarkan memang di istana Firaun oleh putri Firaun. Tapi bukan hal yang menyenangkan. Ternyata Musa di balik itu sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh, yang pemberani, yang berani berperang, yang berani berhadapan dengan raja, karena dia sudah dipersiapkan mulai dari dia masa kecilnya. Kemudian Yosua, bagaimana Yosua ketika memimpin meruntuhkan tembok Yeriko, dia adalah salah satu yang hanya dua ya, siapa? Kaleb dan Yosua yang diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian karena mereka
percaya, waktu mereka disuruh untuk berhadapan dengan orang Yeriko yang besar-besar, mereka percaya dan mereka tahu karena Yeriko adalah tanah yang kaya berlimpah-limpah susu dan madunya, sehingga mereka adalah berdua orang-orang yang mempertahankan iman mereka bahwa Yeriko adalah salah satu tanah yang harus direbut untuk menjadi tanah perjanjian. Daniel, bagaimana dia dimuliakan oleh Tuhan karena tetap teguh di tengah-tengah masalahnya. Kalau kita lihat semua contoh-contoh ini, kalau kita baca di Alkitab, nggak ada yang menyenangkan hidupnya. Semua penuh dengan perjalanan yang panjang, yang menyedihkan, yang kejam, yang traumatik, drama, dan lain sebagainya. Realita kehidupan. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Orang yang beriman adalah orang yang mengerti bagaimana pada saat Tuhan sedang izinkan dia bahagia, bagaimana Tuhan sedang izinkan dia menderita, bagaimana Tuhan sedang izinkan dia untuk mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa di dalam realita kehidupan yang harus dihadapi ada kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan pasti dalam setiap masalah ada penyelesaian yang berasal dari Tuhan. Realita kehidupan yang lainnya bahwa kita harus mengerti setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Kita berada di dalam sistemnya iblis, sistemnya Lucifer, karena dunia ini sedang dikuasai oleh Lucifer. Dan kita mau masuk dalam kehidupan, dalam realita kehidupan dengan sistemnya Lucifer. Makanya kita harus ada rasa sakit, kita harus sakit penyakit, perubahan cuaca yang ekstrim, terus apalagi kita harus ada iri, harus ada dengki, harus ada sakit melahirkan, bekerja keras dengan berpeluh, kemudian hidup di dalam penjara yang menderita, tertekan, depresi, stres, dan lain sebagainya. Karena itu adalah realita kehidupan yang harus dihadapi. Kemudian, tapi juga kita harus kita harus juga tahu bahwa realita kehidupan kita ini sekarang juga untuk menyatakan pekerjaan Allah. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan sekarang itu untuk menyatakan kebesaran Allah, untuk menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu, untuk menyatakan di dunia ini yang dibutuhkan hanya Tuhan Yesus. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis ujian terhadap iman kita. Yang pertama, ujian waktu. Ya, ujian waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tapi kita ini seringkali tidak sabar. Karena waktu Tuhan adalah indah pada waktu. Tapi seringkali kita ini merasa aduh terlalu lama aku berjalan dalam pengalamanku, terlalu lama aku menderita, terlalu lama aku harus menjalani proses ini. Padahal waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena waktu itu Tuhan dengan banyak waktu itu Tuhan mau menghajar kita, mendidik kita, mendewasakan kita supaya iman kita semakin tangguh. Kemudian ujian firman Tuhan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dari perkataan-perkataan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Ya
bagaimana supaya memuji kita itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita baca firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana pada saat Tuhan sedang menguji. Ujian karakter kita harus terus diperbaharui, harus terus diperdewasakan, harus terus dimantapkan, harus terus diubahkan. Karena itu iman kita, pembentukan iman kita itu berpengaruh dengan karakter kita. Motivasi, apa sih motivasi kita dalam hidup ini? Apa sih motivasi kita untuk belajar firman Tuhan? Apakah motivasi kita cuma untuk hidup Tuhan? Motivasi kita cuma untuk gaya-gayaan misalnya? Atau motivasi kita cuma untuk selalu menghabiskan waktu? Jadi kita harus terus diuji dalam motivasi kita. Apakah benar kita motivasi kita di hadapan Tuhan? Atau apakah salah motivasi kita di hadapan Tuhan? Ujian pada guru yang seringkali seperti berjalan pada guru yang mungkin kayaknya nggak ada jalan tengah, nggak ada air, nggak ada matahari, nggak ada hujan, nggak ada rumah-rumah yang kelihatan, kayaknya jalannya luar biasa tandus, dulu banyak duri, banyak orang, tapi harus kita lalui semua pada duri itu supaya kita semakin tangguh dengan iman kita. Kemudian ada salah pengertian, belum lagi kita ini punya salah pengertian, misalnya dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, keluarga kita, yang membuat seringkali kita itu nanti merasa aduh kayak gini kok sulit sekali ya, salah pengertian. Itu yang membuat kita juga harus terus bertahan dalam iman kita, walaupun ada salah pengertian, kita harus terus jangan sampai kita salah dari apa yang mungkin komunikasi kita yang salah, pengertian kita yang salah, atau hal-hal yang kita salah ucapkan sehingga membuat orang salah mengerti dengan kita. Kesabaran kita untuk terus diuji, bagaimana kita terus supaya semakin dewasa, semakin tekun dalam iman, terus harus sabar. Kegagalan pasti, karena yang terbaik adalah kegagalan. Kalau kita nggak gagal, kita nggak belajar. Kalau kita berhasil terus sukses terus, pasti kita nggak belajar. Tapi karena ada kegagalan, kita belajar. Terus ada godaan terhadap iman kita, godaan kejayaan. Woi, berhasil sukses, dihormati orang, dikenal di mana-mana, diundang khotbah di mana-mana. Apakah kita tetap harus bisa mempertahankan iman kita, merendahkan hati kita, tidak lari dari panggilan kita? Kekayaan, godaan kekayaan, wow, duit barangnya, PK besar, diundang khotbah di mana-mana, jadi pembicara, pemain musik, diundang di mana-mana, duit yang banyak, masuk kocek terus, duit ada yang berkati. Apakah itu membuat kita lupa diri? Atau kita melemahkan iman kita dengan kekayaan, kejayaan yang kita miliki? Hedonisme, seksualitas, makanan, koyak-koyak. Jadi itu adalah godaan-godaan terhadap iman. Bagaimana sikap hati kita terhadap realita kehidupan yang benar? Yang pertama, hadapi kenyataan. Teman-teman jangan lari dari kenyataan. Hadapi kenyataan. Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Percaya kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Bersukacita dan mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Sukacita, mengucap syukur walaupun tidak baik keadaan. Jangan lupa bertekun dalam doa.
selalu mengampuni. Walaupun ada orang yang begitu menyakiti hatimu, ampuni dia, maafkan dia. Kalau nggak bisa mengampuni dia, maafkan dia, biarkan dulu hatimu tenang. Gimana caranya supaya bisa mengampuni orang yang udah nyakitin hati kita? Yang pertama, kalau misalnya dia benci sama kita, nggak mau ngomong sama kita, kita aja juga yang ngomong sama dia. Bisa nggak kita begitu besar seperti itu? Kalau ada orang yang membenci kita tahu dia benci sama kita, dia menghindar, dia pura-pura buat muka, buat muka, dia nggak mau ngomong, terus nggak ada salahnya. Kita tahu hati kita juga panas nih, panas, tapi nggak ada salahnya kita mulai, hai bro, apa kabar? Shalom bro, apa kabar? Nggak ada salahnya. Kemudian bersabar dalam penderitaan. Kita semua menderita. Karena kemah kita sedang di dunia ini, kita semua menderita. Gak ada yang menderita. Karena itu kita harus bersabar. Tetap katakan janji-janji Tuhan. Berkatakan hal-hal yang indah. Katakan ngomong janji Tuhan yang indah yang keluar dari mulut kita supaya kita semakin dikuatkan. Apa yang kita dapatkan kalau kita bertekun dalam iman? Yang pertama, semakin mendewasakan kita. Jadi coba cek diri kita, cek koreksi kita. Berbeda nggak kita dari sekarang dengan setahun yang lalu? Semakin dewasa nggak kita? Aku semakin kolokan, aku semakin seperti anak-anak. Kemudian kita bisa jadi berkat, bisa jadi saksi. Terus kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup. Kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita seperti apa? Tadi-tadi Pak Heri bilang kayak gini, Bu, tadi-tadi ada ular, Bu, ular itu yang kepalanya warna-warni, saya tahu itu ular dan apa ya. Terus kakak-kakaknya bilang, kemarin masuk lagi ke rumah saya, Bu, tadi-tadi ular itu menuju anak ibu loh. Saya katakan dengan saya. Perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan berlaku atas saya dan rumah dinas saya. Ular tidak akan pernah masuk menyentuh rumah dinas saya. Karena saya tahu Tuhan beserta saya. Jadi Tuhan dia dan kami. Tuhan tidak akan pernah mencelakai saya. Perlindungan Tuhan sempurna atas saya. Tuhan tidak akan pernah membuat saya menderita. Tuhan tidak akan pernah membuat saya dalam kesukaran, kesulitan. Tuhan pasti akan menguatkan saya. Itu. Jadi kita selalu harus tahu kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup. Oke? Biasanya diskusi ini kalian kerjakan kan? Proyek ketaatan. Nanti kalian kerjakan ya, ini jadi PR nih nanti. Siapa yang mau diskusi? Siapa yang mau sharing? Ada yang bisa lolos dalam godaan iman atau ujian iman, supaya tidak jatuh dalam godaan iman atau ujian iman. Ini nanti dibuat ditulis ya, PR kalian ya, tulis di kalian sama pelajaran yang sebelumnya. Oke? Nanti saya periksa loh itu. Ya, mungkin jangan dengan kata-kata indah, tapi apa adanya aja. Oke teman-teman? Mau dilanjut atau istirahat dulu atau ada yang mau tanya? Istirahat dulu. Hah? Istirahat. Ada yang tanya dulu. Ada yang mau tanya? Tentang apa nih? Tentang tadi kan kita ada bahas tentang bahasa roh. Itu bagaimana sih bahasa roh di dalam dari 120 yang ke-6 tentang iman. Iman dibangun 1, 2 dan bahasa roh. Bagaimana sih bahasa roh yang benar ini? Bahasa roh ya. Dan bahasa roh yang dibuat-buat gitu. Ya. Tentang bahasa roh ya. Bahasa roh
untuk orang yang tidak beriman. Jadi kan kalau kita pelajari bahasa roh itu, kita kan habis kalau kita sudah dibaptis air, berarti kan kita sudah hidup baru. Kita sudah bersatu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita ini adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu adalah apa, semuanya udah bersih. Dari ujung kepala sampai ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki itu udah bersih. Termasuk hati kita, karena sudah dibasuh oleh air, sudah dibaptis di dalam air, berarti sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih, berarti roh itu gampang ya, ada di dalam hati kita itu, roh itu ada di dalam hati kita sekarang Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu ada, kita tinggal minta. Tuhan, aku bisa berbahasa roh. Aku minta, terus nanti dia otomatis sendiri. Jadi nggak bisa kita bahasa roh itu nggak bisa, nggak bisa, dia nggak bisa dibuat-buat gitu. Tapi dia langsung otomatis lidah kita ini kayak terangkat, dia jadi dia bergerak sendiri. Dan kita juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gini ya. Makanya ada orang yang berbahasa roh itu sampai badannya itu sampai bergetar-getar gitu. Karena roh itu luar biasa gitu untuk menguasai dia. Nah, akhirnya apa? Seperti Raja Daud waktu dia bawa tabut Allah pulang, kan sampai si Mikael bilang dia gila kan, Mikael. Itu kan dia sedang berbahasa roh sampai menari-nari gitu. Pujilah Tuhan. Saking senangnya dia, dan pada tabut Allah itu kan kudus ya. Makin banyak roh kudus itu, maka itulah dia dan pengikut-pengikutnya itu jadi menari-nari sambil berbahasa roh. Jadi itu otomatis, refleks. Jadi kalau mau berbahasa roh, minta lah. Doa mau berbahasa roh. Kuncinya gini, pada saat hadiran Tuhan itu begitu kuat, misalnya pada saat kita ibadah, atau pada saat kita lagi berdoa sendiri, hadiran Tuhan itu terasa begitu kuat. Kita aja, Tuhan aku berbahasa roh, Tuhan Yesus. Nanti langsung langsung itu otomatis. Dan ada aliran seperti aliran roh yang masuk ke dalam mengalir tubuh kita sampai ke kaki-kaki kita langsung bergetar gitu. Dan itu sulit dihentikan. Kalau kita nggak kuasai diri, kita sulit dihentikan. Makanya kalau kita baca lagi, ada yang berbahasa roh sampai ada yang menganggap mereka itu kayak orang kesurupan, orang gila. Itu ada kan waktu Roh Kudus turun pertama kali di Pentakosta, ada yang menganggap gitu, oh para murid sudah kesurupan, kemasukan roh apa gitu. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh orang awam. Oke. Mau istirahat dulu atau mau lanjut? Nah? Pas ketiga ada mau tanya tak? Pak Po, ada yang mau bertanya Pak? Pak Po? Suaraku dari tadi akan Pak Po? Lanjut Pak. Ada yang mau bertanya Pak Po? Ada yang mau bertanya Pak? Enggak Pak? Oke. Yuk, masuk materi kedua ya.
Lanjut ya Pak. Kedewasaan rohani. Tujuan dari pelajaran kita tentang kedewasaan rohani adalah peserta memahami tentang proses pertumbuhan rohani dari anak-anak menuju kepada kedewasaan rohani, yaitu kepenuhan Kristus. Jadi teman-teman, kita ini bukan hanya fisik kita, jasmani kita yang dari anak-anak bayi, anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua, tapi juga rohani kita harus bertumbuh dari kerohanian tingkat anak-anak, kemudian tingkat remaja, tingkat dewasa sampai ke tingkat orang tua. Efesus 4 ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan rohani, sejak lahir baru manusia rohani kita seharusnya bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu menuju kepada kedewasaan rohani. Namun ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mencapai kedewasaan rohani itu tidak otomatis menjadi tanda kerinduan, usaha, dan daya bangga. Jadi kita harus paham bahwa sejak kita lahir baru itu manusia rohani seperti yang tadi saya bilang, di dalam ketika kita sudah habis dibaptis air, kita akan menjadi manusia baru, manusia rohani baru, dan kita harus bertumbuh kedewasaan rohani kita menjadi dewasa rohani, menjadi kepenuhan Kristus. Tapi ada kerinduan, ada usaha, dan ada harga yang harus kita bayar. Apa sih ciri-ciri kerohanian yang anak-anak? Ini anak-anak ya, anak-anak yang cemberut, anak-anak yang gampang nangis, anak-anak yang gampang melupakan kesusahannya, anak-anak yang ciri-ciri kerohaniannya itu yang pertama statis. Statis itu tidak berkembang ya, tidak berkembang, kayak gitu-gitu aja. Kemudian emosional sebentar nangis, sebentar cengeng, sebentar diam, sebentar ngambek, sebentar tantrum. Anak-anak itu kan suka teriak-teriak. Kemudian mudah goyah, ya mudah goyah, imannya berubah-ubah. Bentar lagi, oh aku kuat, bentar lagi aku lemah, gitu. Gampang digoyang-goyang, digoncang-goncang. Kemudian tidak bertanggung jawab. Pastinya seorang anak tidak bertanggung jawab. Kenapa? Dia belum ngerti tanggung jawab. Egois, yang pastinya dia mikirkan dirinya sendiri. Kalau dia lapar dia nangis, kalau dia haus dia nangis. Kemudian imannya belum teruji. Pasti dia belum teruji karena ya namanya masih anak-anak, dia masih butuh dikasih makan yang banyak supaya dia bertumbuh. Kerohanian yang terus bertumbuh itu harus terus dilatih. Ya seperti tadi, rohanian itu harus dilatih dalam menghadapi badai, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pencobaan, dia harus dilatih. Kemudian harus ada buah yang dihasilkan. Misalnya seorang anak, seorang yang sedang bertumbuh, misalnya di keluarganya dia tadinya dikenal sebagai anak yang tidak disiplin, anak yang malas, gak rajin. Tiba-tiba dia berubah. Dia bangun pagi jam 5, dia saat itu baca Alkitab, kemudian dia bersih rumah, dia
Jadi ada yang berubah dalam hidupnya. Ada buah yang dihasilkan dari kedewasaan rohani yang ditunjukkannya. Kemudian mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Ya, mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Dia ngerti, aku ini hidup untuk apa ya? Aku ini hidup untuk siapa? Aku ini mau mengejar apa? Dia mengerti apa yang harus dilakukan. Hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan artinya orang yang bertumbuh dewasa rohaninya, dia hidup berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas dosa seks, menang atas dosa narkoba, menang atas dosa perzinahan, menang atas dosa penipuan dan lain sebagainya. Berarti hidupnya penuh dengan kemenangan. Menghargai diri. Jadi orang yang dewasa rohani gampang diajar, gampang dikasih tahu, gampang diomongin, nggak sebentar-sebentar melawan apapun yang dikatakan orang, apalagi mentornya misalnya, apalagi mungkin Tuhan yang ngomong dengan dia, ya aku lakukan, aku kerja. Kemudian kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari usia kekristenannya. Banyak di antara kita yang dari kecil, nggak usah dari kecil, dari bayi, dari di dalam kandungan ibu kita sudah Kristen, tapi belum tentu kita dewasa. Jabatan gereja jangan pandang dia seorang pendeta, jangan pandang dia seorang diaken, anak tua, pengerja dan lain sebagainya. Pengetahuan rohani, ya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah 20 kali ulang-balik dari awal sampai akhir, kemudian udah 20 kali, belum tentu. Jangan pandang dari karunia rohaninya. Banyak orang yang punya karunia untuk menyembuhkan, banyak yang punya karunia untuk misalnya karunia rohani untuk mengajar, untuk mendidik, tapi belum tentu dia punya kedewasaan. Terus kenapa kita harus jadi dewasa? Pasti bosan ya jadi anak-anak, masa jadi anak-anak terus. Kita kan harus jadi dewasa. Karena gereja adalah mempelai Kristus. Gereja kita ini kan gereja ya. Kita adalah mempelai Kristus. Kristus itu butuh orang yang dewasa untuk dibawa masuk nanti ke dalam kerajaan surga. Kemudian Tuhan menginginkan kita untuk berbuah, pastinya buah yang baik. Buah yang baik. Kalau kita sudah kenal Tuhan, sudah belajar tentang firman Tuhan, kita harus punya buah. Mungkin buah kita itu dari tadi ya, orang yang berubah, cara berpikir yang berubah, cara pandang yang berubah. Terus buahnya harus berkembang lagi. Mulai kita punya buah-buah jiwa. Orang-orang yang kita ajari, kita berikan menjadi murid Kristus. Untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita harus punya, untuk bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar, kita harus dewasa dulu. Nggak mungkin kita nggak bisa menyelesaikan masalah kecil, kita dikasih kepercayaan menyelesaikan masalah besar. Jadi kita harus bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita akan diuji dengan api. Kita bukan diuji dengan biasa-biasa lagi, tapi dengan api. Api itu lebih dahsyat ya. Kalau ujiannya itu pasti kita lebih dahsyat. Kemudian proses kedewasaan rohani. Ada
mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan artinya kalau kita ada sesuatu yang mau membuat kita penasaran, kayaknya ini kenapa ya, kita mau sesuaikan dengan firman Tuhan, kita gali kebenaran firman Tuhan, mengejar kepenuhan Kristus. Penuhan Kristus, bagaimana sosok Kristus yang kita kenal? Kristus itu penuh dengan roh, bijaksana, penuh hikmat, penyabarnya luar biasa, penyayangnya luar biasa. Kita harus bisa mengejar pribadi Kristus seperti itu. Kemudian kita harus menang atas ujian dan godaan. Apa ujian dan godaan yang sering menggoda kita? Masing-masing orang berbeda pasti ujian dan godaannya. Ada orang yang suka diuji dengan uang, ada orang yang suka diuji dengan wanita, ada orang yang suka diuji dengan kedudukan, ada orang yang suka diuji dengan fasilitas dan lain sebagainya. Kita harus menang kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi ada step-step jalan menuju kedewasaan rohani. Bayi rohani selalu meminta dan menuntut. Koreksi diri dulu ya ini teman-teman. Kita itu di mana? Bayi rohani suka menuntut, suka meminta, tidak memiliki mental untuk menjadi berkat. Kemudian anak-anak rohani ciri-cirinya mulai melatih otot-otot rohani, bergairah untuk menjalani pengalaman-pengalaman rohani yang baru, mulai memiliki visi. Dewasa rohani cepat dalam tindakan-tindakannya, mulai melayani orang lain, memiliki visi dan misi yang jelas. Terakhir, bapak rohani berorientasi kepada kekekalan, mendahulukan orang lain, membangkitkan dan mempromosikan anak-anak rohani. Kita riset yang mana? Coba kita pikirkan, kita renungkan, kita ada di step yang mana? Apakah kita masih bayi rohani? Atau kita anak-anak rohani? Bayi rohani dulu tadi. Bayi rohani suka menuntut, minta, memiliki mental untuk jadi berkat, tidak memiliki mental untuk jadi berkat. Atau di anak-anak rohani, melatih otot-otot rohani, bergairah untuk menjalani pengalaman-pengalaman rohani yang baru, mulai memiliki visi. Atau di dewasa rohani, cermat dalam tindakan-tindakannya, mulai melayani orang lain, memiliki visi dan misi yang jelas. Atau di bapak rohani, berorientasi kepada kekekalan, mendahulukan orang lain, membangkitkan dan mempromosikan anak-anak rohani. Ada? Udah pikirkan di fase yang mana? Baru mulai ya, anak-anak rohani. Oke. Berarti harus berjuang terus. Apa tadi yang bisa dilakukan untuk dewasa rohani? Apa yang kau ingat tadi? Untuk bisa jadi dewasa rohani? Cermat dalam tindakan. Terus? Melayani orang lain. Bukan. Kau tadi kan anak rohani. Supaya mencapai dewasa rohani, apa yang kau lakukan? Nah, oke. Nah itu step-stepnya. Tadi yang pelajaran 6 tadi. Kita harus bertekun dalam iman kita terus. Harus lulus ujian kehidupan, harus bisa menang terhadap godaan-godaan, bertekun dalam doa, memiliki hati mengampuni, bersabar dalam penderitaan, tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini?
Ini mau tanya, tadi kan jenjang kerohanian itu ada 4, bayi rohani, anak-anak rohani, dewasa rohani, dan bapak rohani. Apakah dari dewasa rohani atau bapak rohani bisa kembali menjadi bayi rohani? Contohnya kan ada seperti manusia kan ada jenjang dari bayi, remaja, dewasa, lalu tua, kadang jadi kembali ke anak-anak. Nah, kalau kita nggak pakai step-step yang tadi yang kita belajar tentang apa tadi, tentang yang pertama tadi yang uji apa tadi, yang pelajaran godaan-godaan tadi, yang bertekun dalam iman kita. Kalau kita nggak bertekun di dalam iman kita, ya bisa aja kita jadi jatuh level dari yang tadinya dewasa rohani jadi bukan anak-anak lagi, jadi bayi. Makanya itulah alasan akhirnya dia jadi orang yang nggak mau gereja lagi, misalnya dia kecewa dengan Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang tidak bisa mempertahankan step-step imannya. Bisa, karena kita manusia ini masih hidup di dalam dagingnya. Makanya kita pelajari tadi itu bagaimana ujian iman kita supaya kita tetap bertekun di dalam iman. Jangan pernah lari dari iman kita. Makanya ingat selalu untuk terus kita menghadapi kenyataan, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bersukacita dan mengucap syukur, bertekun di dalam doa, memiliki hati yang mengampuni, bersabar dalam penderitaan, dan tetap mempertahankan janji-janji Tuhan. Pak Fo, ada yang mau bertanya, Pak? Tapi kok tidak Pak sampai di sini? Bisa kita mengetahui apakah kita memiliki iman atau orang menilai kita. Oke, pertanyaannya bagus ya tadi. Tadi udah kita pelajari ya tentang imannya. Pasti kalau iman kita bertumbuh, kita pasti bisa merasakan ada yang berubah dalam diri kita. Makanya tadi kan saya katakan iman yang bertumbuh dinilai dari apa? Yang pertama perubahan cara berpikir yang pertama, kemudian perubahan karakter, kemudian ada banyak perubahan di dalam diri kita yang tanpa kita sadari itu berubah dari cara berbicara, cara menyampaikan pendapat, dan orang lain juga pasti bisa menilai kita ada yang berubah pada diri kita. Itu bisa. Siapa namanya Pak? Ya, Sen. Itu ya, Sen. Bisa, Sen. Bisa. Jadi teman-teman yang dari lapas narkotik kan saya ingatkan kembali nanti Pak bahan diskusinya dikerjain ya Pak ya sama proyek ketaatannya. Ada di sini dari kalian ada yang mau tanya lagi? Udah jelas?
Dari Alkitab jangan lari. Jadi ketika ada orang yang menyesatkan kita, kita tahu ini orang pasti mau menyesatkan. Oke ya. Ada lagi Asep mau tanya. Oke Asep. Ya. Gimana? Apa? Gimana? Oke, bentar ya. Bentar Asep. Kalau kita lihat iman tadi ya, iman adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Iman adalah keteguhan hati. Jadi gini, dalam singkatnya seperti ini. Iman itu adalah sikap hati kita. Jadi itu lebih dari percaya atau logika ya. Kita kan sering mikirin segala sesuatu dengan pikiran kita, dengan logika kita. Jadi itu lebih dari sekedar logika atau percaya. Jadi itu bercerita tentang keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi atau terlihat karena mendengar firman Tuhan dan kemudian tetap percaya. Jadi iman itu karena kita belum melihat atau belum terjadi nih, tapi kita udah percaya. Misalnya gini percaya nggak kamu kalau kamu bisa memindahkan gunung? Percaya? Kamu tinggal jawab percaya atau tidak. Atau misalnya gini ya, nggak usah pindahkan gunung. Percaya nggak kamu kalau kamu bisa bebas besok? Nah, kalau kamu percaya, berarti kamu punya visi, punya mimpi kalau kamu bisa bebas besok, dan Tuhan punya alasan untuk membebaskanmu besok. Jadi ada sinkronisasi dengan apa yang kita minta dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cuma bilang aku bebas besok, tapi Tuhan gak setuju kamu bebas besok. Tapi menurut Tuhan kamu itu bebasnya misalnya sebulan lagi gitu. Jadi harus ada sinkronisasi antara apa yang ada di dalam hati kita tentang iman percaya kita dengan Bapa di surga. Tapi kita tetap percaya dalam segala situasi. Kalaupun aku nggak bebas besok, aku yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus. Terus tadi dengan apa? Kedewasaannya. Kak Fok, tadi apa persamaannya dengan kedewasaan? Oke, kerohanian itu rohani kita, hati kita. Berarti ya kalau kita mau memiliki iman, berarti rohani kita juga harus didewasakan. Rohani itu berarti roh yang ada pada kita. Bisa paham? Oke. Banyak belajar lagi ya, harus banyak belajar biar makin paham ya.
Kita tunjukkan kepala yang kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Aba, karena Kau baik, Kau sungguh baik dan luar biasa baik. Terima kasih Yesus, kami mau terus belajar dan belajar supaya kami semakin dewasa di dalam iman kami. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Lois, untuk jadi saluran berkat di lapas narkotika. Terima kasih untuk lapas narkotika yang tetap bisa memfasilitasi kami hingga hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, untuk anak-anakku di lapas narkotika. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan